Shalom Bapak Ibu. Saya mengucap syukur kalau saya dan istri saya saat ini boleh bersama-sama jemaat di tempat ini. Tema firman Tuhan pagi ini adalah Tuhan Engkau segalanya dalam hidup orang percaya yang mengandalkan Engkau. Berarti hanya Tuhanlah seluruh pengharapan di dalam kehidupan kami. Biar Tuhan sendiri yang menyembuhkan kami. Biar Tuhan sendiri yang menyelamatkan kami. Karena tanpa nama tersebut tidak ada satu jalan keselamatan. Kami mengucap syukur Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dengan antusias. Saya di depan saya mendengar kalian memuji Tuhan dengan penuh semangat. Itu yang Tuhan mau. Karena di saat kami menaikkan pujian dengan penuh semangat, berarti kita semua memuliakan namanya. Mari saya ajak semua membuka di Yeremia pasal 17. Maka kami mohon disembuhkan dan diselamatkan dari semua yang tidak baik, karena Engkaulah harapan kami. Mari saya ajak semua membuka Yeremia 17 ayatnya yang ke-14. Ini merupakan satu permohonan dari kita semua sebagai anak-anaknya. Yeremia 17 ayat 14 yang demikian bunyinya. Sembuhkanlah aku ya Tuhan. Maka aku akan sembuh, katakan amin. Jadi apapun yang kita alami. Dari sakit tubuh. Dari ketidakmampuan kita. Kalau kita merendahkan diri di hadapan Allah. Dia memperhatikan hatimu yang sungguh-sungguh. Apapun keadaanmu. Tuhan akan sembuhkan bejanamu. Tuhan akan sembuhkan tubuhmu. Kenapa? Karena Tuhan mau. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Maka kita semua bisa bersyukur. Maka kita bisa melakukan dan memuji Allah. Supaya nama Allah kita selalu ditinggikan. Ayat berikutnya. Selamatkanlah aku. Maka aku akan selamat sebab engkau kepujianku. Tidak ada nama lain yang bisa kita sembah sebagai kepujian. Maka biarlah kita berkata selalu setiap saat. Selamatkanlah kami Tuhan. Di mana suamimu berangkat bekerja. Di mana anak-anakmu berangkat bekerja dan sekolah, biarlah mereka selalu dalam penyelamatan Tuhan. Biarlah mereka selalu di dalam naungan Tuhan. Sehingga dimanapun kita semua ada, kita selalu ada di dalam keadaan yang baik. Karena Tuhan menjadikan kita, Dia menginginkan kita menjadi pribadi yang berguna untuk kemuliaan namanya. Ayat berikutnya, mari kita lihat Matius 15. Matius 15 ayatnya yang ke-30. Kita perhatikan. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan di kaki Yesus dan Ia menyembuhkan semuanya. Maka kalau kita mengalami satu kelemahan tubuh, biarlah hati kita selalu tetap bergairah. Sekalipun kita dalam keadaan lemah tubuh. Tetapi Tuhan mau di dalam keadaan lemah secara fisik. Tetapi roh jiwa kita tetap menghadirkan hadirat Tuhan. Apapun yang kita alami. Kalau kita menarik dan menghadirkan hadirat Tuhan. Apapun yang kalian alami secara fisik yang begitu berat. Tetapi kalian bisa memuji dan menyembah Tuhan. Kalian akan mendapatkan sesuatu kekuatan. Berapa waktu yang lalu Bapak Ibu.
Saya bulan September juga pelayanan di sini. Sepulang dari sini kurang lebih ada 5 sampai 6 minggu. Jeda waktu setelah dari pelayanan di tempat ini. Minggu berikutnya saya mulai sakit Bapak Ibu. Di punggung ini dari atas sampai bawah tiap saat cekot. Saya ngomong ini sakit apa ya? Saya pikir ini rematik. Tetapi saya mikir saya tidak punya sejarah penyakit rematik. Tetapi sakit itu benar-benar menyakitkan tubuh saya. Tetapi di dalam keadaan sakit, roh jiwa saya semakin bergairah di dalam Tuhan. Tetapi secara fisik, saya mengalami satu kejatuhan. Jam 2 malam, jam 3 malam, jam 11 malam, atau jam 1 malam, saya mengalami sakit. Begitu kenyut gitu, tidur nyenyak langsung saya bangun. Waduh saya enggak tahan sakitnya. Terpaksa istri saya bangunkan. Saya suruh apa? Suruh gosoi balsem macan. Balsem macan itu adalah balsem yang panas. Tetapi dia ngomong, panas enggak terasa panasnya. Karena saking sakitnya. Waduh itu berjalan kurang lebih 3 minggu Bapak Ibu. Waduh 3 minggu mengalami seperti itu. Maka saya semakin gairah datang pada Tuhan. Setiap malam Tuhan setelah membangunkan saya dari sakit itu, saya menyembah Dia. Walaupun fisik saya sakit, tetapi roh jiwa saya semakin bergairah di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Maka di sini dikatakan, kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepada Yesus. Sekalipun mereka sakit. Karena ada kerinduan untuk datang pada Tuhan sekalipun keadaan yang lemah. Maka Tuhan melakukan apa? Mari kita lalu meletakkan mereka di kaki Yesus. Dan Ia menyembuhkan mereka semua. Puji Tuhan. Jadi kalau kita mengalami ketidakbaikan dalam keadaan kita. Jangan membiarkan keterpurukan kita semakin jauh dari Tuhan. Seperti yang saat ini. Situasi di mana-mana dalam keadaan tidak baik. Tetapi justru di dalam keadaan tidak baik. Sesuai dengan tema firman Tuhan hari pagi ini. Tuhan Engkaulah segalanya di dalam ketidakmampuanku. Kalau kita selalu mengandalkan Tuhan dengan sesuatu pengharapan di dalam diri Yesus yang luar biasa. Maka jemaat ini semuanya akan mengalami pemulihan. Karena Dia berkata, Ia menyembuhkan mereka semua. Entah itu masalah apapun. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak bisa. Amin. Ayat berikutnya. Yeremia 17. Untuk mendapatkan yang baik dari Tuhan atas permohonan kita. Kita perlu menindaklanjuti apa yang Tuhan mau. Saya buka supaya kalian semua selalu mendapatkan lawatan Tuhan. Yeremia 17. Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Kita perhatikan Bapak Ibu. Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dalam keadaan apapun Bapak Ibu. Entah itu masalah ekonomi. Entah itu masalah kelemahan fisik. Entah itu persoalan apapun yang kita hadapi. Tuhan mengajak kita melalui firman-Nya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berarti semua kita sebagai orang percaya tidak diizinkan dan tidak dikehendaki oleh Tuhan mengandalkan manusia. Kalau kita mengandalkan manusia Bapak Ibu, kita akan kecewa. Tetapi kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, maka di ayat 7 berkata, diberkatilah. Jadi jangan sekali-kali mengandalkan manusia. Manusia janji hari ini A, 3 jam kemudian berubah jadi yang lain.
maka jangan berharap pada manusia. Berharaplah dan bersandarlah dan mengandalkan Tuhan. Ayat yang ke-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan melawat seluruh rumah tanggamu, seluruh keluargamu. Kalian akan dijadikan sebagai satu batang pohon yang akarnya mendapatkan sumber mata air dari Allah. Kalau kita mendapatkan sumber mata air dari Allah, di sini dikatakan kita tidak akan mengalami kekeringan. Sekalipun keadaan saat ini tidak baik, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk memberkati semua jemaat ini. Apa yang tidak kalian lihat, apa yang tidak kalian pikir, apa yang tidak ada di dalam hatimu, Tuhan mengatakan, pegang kata-kata ini. Aku akan selalu ada dan memberkati mereka yang mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Dia? Yang mengasihi Dia adalah kalian semua. Maka Tuhan mengajak kita, apapun yang kita hadapi, biarlah hati kita ini selalu condong pada Tuhan. Hatimu selalu ada pujian untuk Tuhan. Kalau hatimu selalu ada pujian untuk Tuhan, Tuhan di surga, Dia melihat hatimu yang begitu setia pada Tuhan. Segala sesuatu yang kau perlukan, katakan amin setelah saya mengucapkan. Dia akan menyediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Jadi jangan bingung. Apapun yang terjadi, memang dunia ini adalah pusat dari bencana dan masalah. Kemarin sore waktu saya mau berangkat pelayanan di suatu pelayanan persekutuan yang begitu indah, saya mendapat kabar dari saudara menantu saya yang di Sumatera. Banyak dari saudaranya semua mengungsi, Bapak Ibu. Bahkan ada satu keponakannya yang sekolah mengambil fakultas kedokteran. Sampai hari kemarin sore waktu berita itu disampaikan, keponakannya hilang belum ditemukan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita yang di sini dipelihara Allah. Kita yang di sini dijaga oleh Allah. Kita diselamatkan, kita disembuhkan, kita dijaga oleh tangannya yang luar biasa. Maka wajiblah kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Oh, kejadian di Sumatera saat ini, semua bisa membuka berita dari HP maupun dari berita koran atau berita di TV. Begitu mengerikan. Semua harta mereka, saya melihat keadaan air setinggi dari sampai atap rumah. Bayangkan apa yang terjadi dengan harta di dalam rumah-rumah mereka. Kita tidak bisa bayangkan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memulihkan Indonesia. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati semua bangsa Indonesia, tidak terkecuali anak-anaknya. Maka kalau kita ada di sini, kita dipelihara dan dijaga Tuhan. Tuhan di surga melihat kalian ada di rumahnya. Kalian menaikkan pujian dari awal ibadah tadi. Tuhan hanya berkata, aku mengasihi kalian. Puji Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi kalian, apapun yang kita hadapi, kita akan melihat jalan dan solusi persoalan kita. Dia yang akan mengambil alih. Mari kita lanjutkan. Ayat 5b. Kita perhatikan ayat ini. Ayat 5b. Beginilah firman Tuhan.
Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Jangan pernah sekali kita berpikir meninggalkan Tuhan. Banyak yang saya layani, yang tadinya begitu antusias melayani Tuhan. Karena sesuatu kejadian, mereka mengambil keputusan, aku tidak akan datang lagi ke ibadah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Keadaan mereka bukan semakin baik. Berarti tanpa lawatan dan campur tangan Tuhan, kita manusia, tidak ada sesuatu yang bisa kita banggakan. Biarlah hati kita semua, yaitu jemaat ini, selalu mengandalkan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mengandalkan Engkau. Keadaan apapun aku percaya bagimu semuanya akan mendapat jawaban. Amin. Jangan sekali-sekali mengandalkan Tuhan dan mulai berpikir meninggalkan Tuhan. Kalau kita memenuhi semua kriteria ini, maka kita akan melihat Yeremia 17 ayat 17. Kita perhatikan Bapak Ibu. Yeremia pasal 17 ayat 7, maaf. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalian tetap akan diberkati kalau kalian mengandalkan Tuhan. Ayat Yosua pasal 3. Maaf Bapak Ibu, hari pagi ini saya ajak jemaat untuk membuka banyak Alkitab. Supaya kita semakin mengenal apa rencana Tuhan untuk kita sebagai anak-anaknya. Yosua 3 ayat 7 dan 8. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari ini aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai di tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Apa arti ayat ini? Di dalam keadaan apapun, Allah berfirman kepada Yosua, Yosua hambaku, perintahkan dan beritahukan kepada para imam, yaitu para Lewi, yang kerjaannya hanya mengangkat tabut dan melayani pekerjaan Tuhan seutuhnya. Di saat bangsa Israel ini akan menyeberangi sungai Yordan, jangan biarkan mereka bersantai. Biarlah para imam itu, para Lewi, berdiri di tengah sungai Yordan di dalam posisi doa. Artinya, di dalam keadaan baik atau tidak baik, biarlah kita selalu di posisi siap menyembah Tuhan. Kalau kita selalu ada di posisi selalu menyembah Tuhan, berarti kalian menarik hadirat Tuhan di dalam seluruh anggota keluargamu. Dan apapun yang mereka semua anggota keluargamu kerjakan, Tuhan akan membuatnya berhasil. Kita lihat ayat 14, Tuhan akan tunjukkan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Ayat 15, segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai di sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya, perhatikan. Mencelupkan kakinya.
Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai di sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya di dalam air di tepi sungai Yordan. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya. Berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali di dekat Adam, kota terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu yakni laut asin terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tengah Yeriko. Di saat dalam keadaan yang tidak baik, para imam, para Lewi itu tetap posisi doa. Maka pada saat kaki para Lewi itu mencelupkan kakinya di sungai Yordan, terjadi suatu jawaban dari Allah. Terputuslah air yang mengalir dari atas dan yang ke bawah. Maka bangsa itu bisa menyeberang dengan leluasa. Itu artinya di dalam saat kita tidak baik secara ekonomi, secara kesehatan, secara masalah di dalam rumah tanggamu. Tetapi kalau para imam, yaitu siapa? Bapak-bapak dan ibu-ibu para imam keluarga. Kalau kalian tetap posisi doa, maka anak-anakmu, suamimu yang bekerja di luar, mereka akan membawa hasil yang luar biasa. Karena Tuhan yang akan melepaskan. Sehingga air yang turun dari atas, Tuhan stop. Tidak ada teknologi sampai sekarang yang bisa menutup bendungan seperti Allah kerjakan waktu sekian ribu tahun yang lalu. Tetapi bagi Tuhan, Tuhan tidak mengenal teknologi apapun. Tetapi kuasanya melampaui segala masalah persoalan. Saya ajak semua jemaat ini, biarlah kalian selalu ingat ini. Apapun persoalan yang kita hadapi, kalau kita sujud di kaki Tuhan, kita semua akan mendapat jawaban di luar nalar pikiran kita manusia. Bagi Allah tidak ada yang tidak bisa. Amin. Itu Tuhan Allah kita. Allah kita adalah segala-galanya. Dia yang telah mengalahkan maut. Maka persoalan yang lain di hadapan Allah tidak ada artinya. Bayangkan Bapak Ibu, sungai Yordan yang begitu keras debitnya. Tuhan hanya berkata di atas surga, berhentilah sungai Yordan. Terputus sudah. Itu tidak masuk akal. Itu tidak dapat dipikirkan secara nalar manusia. Tetapi bagi Allah, untuk anaknya tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan selalu melihat jemaat ini yang selalu rindu mencari hadirat Tuhan. Tuhan akan selalu menyertai engkau. Tuhan yang akan selalu memegang benjanamu, buli-bulimu. Sehingga apapun yang kalian perlukan tiap hari, apa yang kalian pikirkan untuk dipakai, Tuhan sediakan bagi jemaat yang mengasihi Tuhan. Amin. Ayat berikutnya, mari saya ajak membuka di ayat 17. Tetapi para imam pengangkat tabut berjanji, Tuhan, tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Kalau kita selalu tekun di hadirat Tuhan, Tuhan menolong kalian bukan di tengah jalan. Tuhan memilih kalian untuk diselamatkan. Tidak berhenti hanya di situ. Selama kita ada di dunia, Tuhan bertanggung jawab dengan hidupmu. Sampai nanti kita sekali waktu semua kita berbaris menunggu waktu Tuhan untuk dipanggil. Tuhan akan membuka pintu surga
Untuk semua jemaat yang mengasihi Tuhan. Tidak bingung kemana aku pergi. Kita mendapat suatu janji yang pasti. Bahwa pada saat kita meninggalkan dunia ini. Kita mendapatkan suatu tempat. Yaitu tempat perjanjian Allah bagi orang yang mengasihi Tuhan. Itulah Allah kita. Dia adalah Allah yang sangat peduli. Dia yang menjadikan kita tidak membiarkan kita piatu. Dia menjadikan kita, dia bertanggung jawab. Selama kita ada di dunia, dia menyertai. Sampai kita pulang pun Tuhan menyediakan tempat. Itulah Allah kita yang tidak ada bandingannya dari yang lain. Oh puji Tuhan. Bagian yang kedua sangat penting Bapak Ibu. Mari saya ajak membuka di kitab Hagai. Hagai pasal 1. Ayat yang ke-7 dan ke-8. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung. Bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya. Dan akan menyatakan kemuliaanmu. Di situ firman Tuhan. Kita saat ini tahu. Keadaan kita saat ini kayak apa. Yang tahu hanya kalian dengan Tuhan. Amin. Perhatikan. Keadaan kita penuh ketidakmampuan. Keadaan kita penuh kekurangan. Tetapi di saat kalian rindu dan selalu menyembah Tuhan. Bangunlah bait Allah di dalam rumah tanggamu. Tuhan pernah berjanji. Satu pribadi aku selamatkan. Seluruh anggota keluarga itu akan mendapatkan berkat dan keselamatan itu. Berarti kita sebagai para imam, kembali kepada kita bapak-bapak dan ibu-ibu. Biarlah kita selalu ada di dalam hadirat Allah. Supaya apa? Supaya anak menantu cucumu ke depan. Mereka selalu mengalami pertolongan dan mujizat dari Allah. Oh luar biasa waktu saya merenungkan ini. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, bangunlah rumah itu. Tuhan mengajak kita, rumah ini biar selalu kau bawa untuk menghadiri hadirat Tuhan. Kalau kalian rindu selalu membangun hadirat Tuhan. Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan Bapak Ibu. Satu hal, apapun yang kita hadapi secara nyata, secara global. Saat ini memang ekonomi di mana-mana mengalami kemerosotan atau kemunduran. Tetapi beberapa yang Tuhan gerakkan saya untuk menghubungi atau mereka menghubungi pada saya. Tuhan selalu memberikan jawaban melalui mereka. Pak Yosua, bukan karena saya perusahaan ini berjalan terus. Tetapi karena campur tangan Tuhan. Amin. Tanpa campur tangan Tuhan. Tanpa uluran anugerah tangan Tuhan memberkati kita. Tidak ada manusia yang saat ini bisa membanggakan diri. Loh, para pengusaha besar tuh kalau menelpon saya tuh semua mereka mengatakan, waduh secara nyata Pak Yosua saya tidak kuat. Tetapi apa yang saya dengar melalui firman Tuhan. Di dalam keadaan sulit justru saya harus mencari hadirat Tuhan. Kalau bukan Tuhan. Pabrik dengan karyawan 300 orang. Tiap bulan dia mengatakan saya harus mengeluarkan kocek sekian ratus juta untuk bayar karyawan. Kalau saya tidak bisa menghasilkan di atas 1,5 M kolab pabrik ini. Dia mengatakan tidak hanya intern di Indonesia. Sampai ekspor ke luar negeri pun mengalami kendala. Tetapi jawab mereka,
karena Tuhan perusahaan ini jalan terus. Betul Bapak Ibu. Kita ada sampai hari ini. Kita harus selalu bersyukur. Bukan karena kita kuat atau hebat. Tetapi karena tangan Tuhan yang ada campur tangan di dalam hidup kalian semua. Amin. Betul Bapak Ibu. Bukan apa ya yang bisa kita banggakan di hadapan Tuhan. Hanya satu yang kita banggakan. Nama Yesus di atas segala-galanya. Amin. Wah, kalau saya mendengar dari mereka yang ter-PHK. Kita ini melayani banyak pabrik. Kalau saya mendengar mereka yang mengalami kemerosotan secara finansial. Saya bayangkan apa yang terjadi dengan karyawan yang begitu banyak. Tapi mereka selalu menjawab, di dalam keadaan seperti ini Pak Yosua, saya lebih meningkatkan persekutuan di pabrik itu untuk memuliakan Tuhan. Sehingga jalan dari Tuhan tidak saya bayangkan. Jalan dari Tuhan selalu ada. Yang tadinya 2-3 bulan hanya 1 kontainer. Tetapi mereka yang selalu bersekutu dan memanggil nama Tuhan. Di dalam keadaan yang sulit seperti ini semuanya tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan dalam 3 bulan mereka bisa mengirim 2 kontainer 40 feet. Bukan karena kemampuan mereka berkata. Tetapi karena anugerah Tuhan. Maka saya ajak semua jemaat ini untuk tidak belajar melihat kenyataan. Amin. Lihat Tuhanmu. Dia segala-galanya. Dia jawaban dari semua persoalan masalahmu. Sampai hal bejanamu pun. Kalian harus percaya Tuhan yang mengendalikan. Kalau Tuhan yang mengendalikan. Semua jemaat ini akan selalu dalam keberkatan dari Allah. Ayat berikutnya. 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-12. Kita perhatikan Bapak Ibu. Nasihat terhadap tidak benar. Ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku. Tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku. Tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Sesuatu halal bagi kita. Semua makanan ditulis halal, betul ya? Tetapi apa kenyataannya? Banyak makanan, minuman, kemasan yang menggunakan obat pengawet dan pemanis sintetis. Katanya halal loh. Tetapi setelah diperiksa dan didiagnosa, dokter menyatakan kamu banyak mengkonsumsi makanan tidak berhalal. Contohnya salah satu keluarga di Jombang. Kita kenal melalui satu hamba Tuhan di Surabaya. Dia pada suatu hari mengirim WA pada kita. Pak Yosua dukung saya doa. Saya didiagnosa kena kanker usus di samping sini. Dan di samping ini saya lubang darah nyembur keluar. Saya tidak tahu harus bagaimana. Terus dia tanya dokter yang mendiagnosa di Karangmenjangan sini. Sebabnya apa dok? Dokter menjawab. Dokter bertanya pada pasien, kamu jawab dengan jujur. Kamu saat ini usia sekian puluh. Waktu kalian kecil, kalian sering makan makanan apa? Wah itu kegemaran saya. Orang ini waktu kecil sekarang jawab, ciki. Wah ciki itu ternyata makanan yang tidak sehat Bapak Ibu. Dokter, itu penyebab kanker ususmu saat ini. Waduh, saya diberitahu, loh di situ ditulis halal loh.
Tetapi firman Tuhan berkata, segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. Ternyata melalui makanan, minuman yang ditulis halal, tidak semuanya halal. Ternyata itu penyebab kanker usus yang nyembur darah. Dia ngomong, aku harus bagaimana Pak Yusuf? Sekarang doa. Doa bagaimana? Minta ampun be Tuhan. Minta ampun bagaimana? Kamu kan dulu salah. Makan makanan yang ditulis halal. Ternyata makanan itu tidak sehat. Tapi telah kamu salah gunakan, kamu konsumsi. Sekarang minta ampun be Tuhan. Saya mengajak mereka berdoa, Tuhan ampuni semua kesalahan yang tidak dia sadari. Tetapi ini sudah kadung terjadi Tuhan. Ampuni, sembuhkan. Melalui doa yang sungguh-sungguh setiap saat dia naikkan di hadapan Allah. Tuhan sembuhkan kanker itu. Pada suatu hari dia kembali ke rumah sakit Unair di Karangmenjangan. Tuhan menyatakan, apa yang kau lakukan? Dia berkata, aku minta ampun pada Tuhan. Dan hal-hal yang lain yang dia lakukan seperti apa yang saya anjurkan. Saat ini dia sembuh dan bisa kembali bekerja. Maka di sini dikatakan, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Termasuk diperhamba dengan makanan yang ditulis halal. Diperhamba dengan minuman yang ditulis halal. Diperhamba dengan kekuatan dunia. Banyak saat ini orang kelihatannya baik Bapak Ibu. Kita tidak harus hanya mendengar orang berkata. Kita harus mengenal siapa dia ini. Kalau kalian belum mengenal pribadinya, jangan mudah percaya. Saat ini di mana-mana banyak penipuan. Di mana-mana banyak kejahatan. Firman Tuhan ini mengingatkan kita. Dari makanan, dari banyak orang yang kita hadapi, biarlah kita selalu berkata, Tuhan sertai aku dengan hikmat-Mu. Pada suatu hari saya diajak omong oleh salah pengusaha, dia importir alat-alat kerja di pabrik-pabrik furniture. Pak Yosua dukung saya doa. Ada apa Pak? Saya ini mendatangkan barang-barang alat-alat pertukangan kayu untuk suplai ke pabrik. Itu saya bayar kontan. Terus kenapa Pak? Tapi Pak, saat ini saya minta hikmat mbak Tuhan. Bagaimana supaya barang ini saya jual tidak dibohongi oleh orang. Maksudnya saat ini banyak orang yang setelah mengadakan transaksi diberi hutang. Setelah diberi hutang ditagih tidak mau membayar. Lah terus gimana? Lah piye Pak? Saya ngomong doakan. Minta Tuhan campur tangan. Supaya Tuhan melalui kuasa rohnya gerakan orang tersebut membayar hutang. Wah dia bingung Bapak Ibu. Hampir 375 juta sudah 3-4 bulan tidak dibayar. Setiap ditagih orangnya jawab, lah piye wong keadaan sepi. Loh lah ini namanya orang tidak tanggung jawab. Berani utang mau tidak bayar. Terus gimana Pak? Doakan. Biar Roh Kudus yang menggerakkan hatinya. Bisa enggak Bapak Ibu? Bisa. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak bisa. Berapa bulan kemudian waktu saya pelayanan di Surabaya. Dia mengatakan, Pak puji Tuhan. Akhirnya caranya Tuhan ini luar biasa. Dia mendapat tambahan kredit. Akhirnya separuh dari hasil kredit itu dibayarkan utang saya. Jadi kalau kita menghadapi masalah, jangan terus putus asa. Kita menghadapi masalah karena kesalahan kita. Kita minta ampun be Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Akhirnya dia berkata, puji Tuhan Pak.
Terus ke depan saya harus bagaimana? Dia tanya pada saya, wah saya ini sudah lama tidak menjadi bisnismen. Tetapi Tuhan berikan saya hikmat. Piye Pak enaknya? Saya ngomong, kalau dulu kamu ngambil untung 10%, sekarang cuma ambil untung 3%. Loh, lah kok kecil men Pak? Iya, tapi minta dia bayar kontan. Betul ya? Itu namanya hikmat. Kalau kamu untung 3%, tapi dapat tunai, tidak risiko. Bahkan usahamu akan jalan terus saat ini semuanya terseok-seok. Tetapi di saat kalian mengambil untung 3%, kamu dapat uang kontan, dia bisa berjalan terus muter. Akhirnya dia lakukan itu setiap mengadakan transaksi. Aku mulai tidak menghutangkan lagi. Aku potong 7% kalian bayar kontan. Akhirnya sampai hari ini berjalan, usahanya berjalan lancar dan dia hidup sampai hari ini. Semua itu perlu hikmat Tuhan Bapak Ibu. Tanpa hikmat Tuhan, tidak ada manusia yang bisa berhasil. Tetapi karena hikmat Tuhan, semuanya akan menjadi baik. Ayat berikutnya, mari kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Hagai 2. Hagai pasal 2. Saya ajak semua membuka ya. Hagai pasal 2 ayatnya yang ke-6. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam sedikit waktu lagi. Maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi dan laut dan darat. Ayat 10. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Kalau kita saat ini mengalami sesuatu berkat hanya 10%. Tetapi kalian semakin merindukan hadirat Tuhan dan menyerahkan semua persoalan rumah tanggamu kepada Tuhan. Tuhan berjanji, aku akan selalu menyertai engkau. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Maka ayat 8 berkata, aku akan menggoncangkan segala bangsa. Sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Itu firman Tuhan. Jadi apapun yang kita hadapi Bapak Ibu, biarlah kita selalu mencondongkan hati ini kepada Tuhan. Jangan berharap pada manusia. Jangan berharap kepada dunia. Tetapi semakinlah engkau masuk di dalam hadirat Tuhan. Karena Tuhan berjanji, aku tidak pernah meninggalkan jemaat ini. Kalian lihat saat ini mungkin ada yang masih kekurangan. Tetapi kalau kalian mau mencondongkan diri lebih dekat dengan Tuhan. Melalui mimbar ini saya katakan, kalian akan dipulihkan. Kalian akan diberkati. Kalian akan disembuhkan. Kalian akan diangkat oleh Tuhan. Karena setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah tidak digenapi untuk umatnya. Itu firman Tuhan. Kenapa? Saya tadi malam merenung. Kenapa Tuhan saya harus menyampaikan firman ini? Aku mau jemaat gereja Allah Baik, jemaat Imamat Rahjani di tempat ini, aku akan pulihkan. Aku akan berkati. Aku tidak mau mereka seperti banyak orang di luar. Aku akan mengangkat mereka. Supaya apa? Supaya namaku dimuliakan. Jangan takut menghadapi kenyataan hidup. Yang penting Bapak Ibu, jangan belajar melihat kenyataan. Mari kita belajar melihat
Tuhan Allahmu yang ada di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus pun di kitab Yohanes berkata, Bapa, jangan biarkan mereka sampai jatuh hancur. Tetapi peliharakan mereka. Apa yang sudah engkau percayakan kepadaku untuk aku gembalakan. Berkati jemaat ini. Itu doa Tuhan Yesus. Maka waktu saya diperintahkan menyampaikan firman ini. Tuhan ngomong kedua kali. Aku akan pulihkan jemaatku Gap Tegal Sari ini. Sesuai dengan rencanaku. Aku tidak mau jemaat ini jatuh di dalam kekurangan. Aku mau semua jemaat ini selalu memuji aku. Karena aku ada di dalam hidup mereka. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, seperti apa yang engkau mau. Apa yang telah engkau untuk disampaikan firman-Mu. Nyatakan kuasa-Mu bagi jemaat-Mu di tempat ini. Nyatakan anugerah-Mu bagi kehidupan mereka. Supaya seluruh jemaat ini mengiyakan firman-Mu. Bahwa firman-Mu adalah ya dan amin. Berkati seluruh jemaat ini. Berkati seluruh rakyat Indonesia. Apapun yang sedang dialami oleh bangsa ini. Di mana-mana banyak bencana alam. Di mana-mana banyak kekurangan dan kemiskinan yang melanda seluruh rakyat Indonesia. Pulihkan Indonesia Tuhan. Berikan hikmat dan kuasa kepada para pemimpin. Dari presiden sampai RT RW. Biarlah semuanya mereka menyerahkan diri dan mengandalkan Tuhan yang dahsyat. Supaya Indonesia dipulihkan dan umatnya dan bangsa ini diberkati. Terima kasih Bapak. Berkati gerejamu di tempat ini Tuhan. Berkati hambamu Ibu. Yang telah engkau pilih untuk menjadi gembala di tempat ini. Tuhan. Urapi beliau dengan urapanmu yang dahsyat. Dan semua pelayan-pelayan yang ambil bagian di gerejamu di tempat ini. Engkau urapi Tuhan. Engkau urapi seluruh jemaat ini. Biarlah semua mereka bergandeng tangan. Memuliakan nama Tuhan. Dan nama Tuhan dimuliakan. Dan jemaatnya diberkati. Terima kasih Bapak. Untuk waktu yang singkat. Perintah-Mu telah hamba sampaikan. Yang penuh ketidaksempurnaan dan penuh kekurangan. Biarlah Engkau Roh Kudus yang akan terus berbicara kepada semua jemaat-Mu dan semua pelayan di tempat ini. Supaya nama Tuhan dimuliakan dan semua yang ada di tempat ini diberkati. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah-Mu. Biarlah kita berani membayar, semakin dekat dan mendekatkan diri pada Tuhan. Supaya janji Tuhan nyata di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Yang percaya diberkati katakan, beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, saudara diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Ya, firman Tuhan luar biasa. Mengingatkan kita sekali lagi. Ya, mengajari kita sekali lagi. Kalaupun kita sudah tahu, ya, ayat itu. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Manusia itu sia-sia, selalu mengecewakan. Ya, isu derle sore. Haleluya. Pinter ya. Ya. Tapi dikatakan mengandalkan dan berharaplah kepada Tuhan. Ya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan pujikan. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Ajaib Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih malaikat. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah melawat dan menjamah setiap pribadi-pribadi kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kami pulang tidak sama seperti waktu kami datang. Sebab kami pulang membawa sukacita, membawa kemenangan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu selesai berbicara. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam setiap pribadi-pribadi kami. Roh Kudus itu yang terus bekerja, mengingatkan kami, menasehati kami, mengajar kami. Untuk kami terus berjalan di dalam jalan-Mu. Kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Roh Kudus yang memampukan kepada setiap kami. Sehingga di dalam apapun yang kami hadapi. Di dalam kehidupan ini Tuhan. Kami tidak kalah Tuhan. Tetapi kami keluar menjadi pemenang-pemenang bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Berkat-Mu Tuhan atas hamba-hamba-Mu yang sudah bertugas Tuhan pagi hari ini, baik itu WL, musik, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan terima tamu, baik Tuhan tim multimedia, jemaat semua yang ada pada pagi hari ini tidak ada satupun yang terlewati. Tuhan memberkati kami semuanya. Bahkan juga kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali kami Tuhan ke rumah tangga kami masing-masing. Bahkan juga hamba-Mu Bapak Pendeta Yosua Hadi bersama dengan Ibu. Kalau besok akan kembali ke Semarang. Tuhan Engkau menyertai Tuhan Yesus kami semuanya. Sampai di rumah kami semua dengan selamat sejahtera Tuhan. Pertemukan kami minggu depan untuk kembali kami anak-anak-Mu bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami percaya di saat kami berada di dalam hadirat-Mu, Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Apapun persoalan di dalam kehidupan kami yang membutuhkan pekerjaan, yang sekolah Tuhan, yang membutuhkan pasangan hidup, semuanya Tuhan menyediakan yang terbaik buat kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, kami mengandalkan Engkau, Engkau tidak pernah mengecewakan kami, Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di bulan November dari tanggal 1 sampai tanggal 30 hari ini Tuhan. Ada anak-anak-Mu yang berulang tahun Tuhan Yesus. Tuhan buat hamba-Mu Bapak Pendeta Yosua Hadi. Buat Bapak Yongki, buat Bapak Endro, buat Bapak Solikin, buat Ibu Wiwit, buat Ibu Silitonga, buat Ibu Susi Liati, buat Saudari Maria, buat Ibu Susi Deborah, buat Ibu Lilis Tuhan. Anak-anak-Mu yang berulang tahun ini Tuhan. Tuhan Engkau tolong Tuhan Yesus. Bukan hanya Tuhan umur mereka yang bertambah. Tetapi Tuhan tambahkan juga Tuhan semangat sukacita Tuhan. Terus mengiring Engkau Tuhan Yesus. Untuk tetap setia Tuhan melayani Engkau Tuhan. Engkau memberkati kesehatannya. Engkau memberkati apa yang menjadi kebutuhannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau memelihara anak-anak-Mu ini semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Saudaraku yang terkasih, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung dan berbahagia mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan, Tuhan Yesus, kalau anak-anak-Mu Tuhan akan menabur Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati taburan dari anak-anak-Mu ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menabur, kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Silakan duduk saudaraku, kita akan dengar pengumuman.